Sekitar 1000 tahun sebelum Rasulullah lahir, ada seorang raja yang zalim bernama Malik Tuba. Beliau terkenal sebagai raja yang tirani dan seorang penjajah. Suatu ketika Malik Tuba berkunjung ke kota Makkah. Layaknya para penjajah yang lain, semua penjajah pasti akan ditolak ketika ia memasuki suatu daerah. Tetapi berbeda ketika beliau masuk ke kota Makkah, beliau terkejut kala para penduduk Makkah justru menyambutnya dengan ramah. Beliau disuguhi berbagai makanan dan minuman. Kemudian ia bertanya pada para penasihatnya. Diriwayatkan penasihat Malik Tuba berjumlah sekitar 400 orang yang sering diajak berdiskusi. "Wahai para penasihatku, apakah nama kota ini?" Kemudian salah seorang penasihat menjawab, "Wahai tuanku, nama kota ini adalah Makkah Al-Mukarramah." "Apakah istimewanya kota ini?" tanya Malik Tuba. "Di kota ini, tuanku, dibangun rumah Allah yang pertama di dunia, Ka'bah. Di kota ini, tuanku, dibangun rumah yang berkah, rumah Allah, dan orang-orang datang ke negeri ini untuk mengunjungi Baitullah, serta penduduk Makkah dipilih oleh Allah sebagai ahli atau penduduk yang menyambut tamu Allah. Oleh karena itu, wahai raja, ketika kita sampai di sini kita disambut karena kita dianggap sebagai tamu Allah." Kemudian Malik Tuba berpikir jahat, jika Makkah ini tempat yang barokah, orang-orang ramai datang ke sini, akan kuhancurkan Ka'bah ini. Lalu ketika masuk waktu malam, Allah mengirimkan kepadanya sakit kepala. Kemudian ia bingung karena segala macam obat telah diminumnya, tetapi sakit itu tak kunjung hilang. Lalu ia memanggil para penasihatnya, dan di antara para penasihatnya, ada salah seorang yang telah mendapat petunjuk dari Allah bahwa obatnya hanya satu, yaitu Malik Tuba menghentikan niat jahatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah mendengar nasihat tadi, Malik Tuba pun bertaubat dan menghentikan niat jahatnya itu. Seketika itulah sakit kepalanya hilang. Keesokan harinya, ia beserta para penasihat dan pasukannya bergerak ke arah Madinah atau yang dulu bernama Yasrib. Ketika telah masuk ke Yasrib, beliau bertanya kepada para penasihatnya, "Kota apakah ini?" Kemudian salah satu penasihatnya menjawab, "Ini adalah kota Yasrib." "Apakah Yasrib itu?" tanya Malik Tuba. Kemudian sang penasihat menjawab, "Yasrib adalah kota yang akan menjadi tempat hijrahnya Rasulullah, Rasul yang diutus di akhir zaman. Di kota ini Rasulullah akan membangun kerajaannya, membangun agamanya. Di kota ini akan mendidik para sahabatnya. Disinilah tempat pertemuan sahabat-sahabat Rasul yang dipilih Allah." Muhajirin dan Ansor berkumpul menyambut kedatangan Rasulullah Muhammad. Jawaban ini membuat sang raja semakin penasaran. Kemudian sang raja bertanya kembali, "Siapa Muhammad?" Kemudian sang penasihat menjelaskan dengan sabar kepada sang raja, "Muhammad adalah nabi akhir zaman. Muhammad adalah nabi yang akhlaknya sangat mulia. Ia adalah orang yang sangat sabar dan ia senantiasa beribadah kepada Allah, dan umatnya menjadi umat yang paling mulia di muka bumi ini. Umatnya paling akhir dilahirkan, tetapi paling awal masuk ke dalam surga Allah." Begitu mendengar penjelasan dari sang penasihat, Malik Tuba yang jahat dan zalim diubah sifat jahat dan zalimnya oleh Allah dengan rasa cinta kepada Rasulullah yang sangat besar. Bahkan sejarah mencatat, beliau adalah orang yang paling menyiapkan dirinya dan keturunannya untuk menyambut Nabi akhir zaman Muhammad. Kemudian ia memerintahkan kepada pasukannya untuk kembali ke Yaman. Sementara ia bersama para penasihatnya tetap tinggal di Yasrib. "Untuk apa beliau tinggal? Saya berharap nanti keturunanku akan menjadi orang-orang yang menyambut datangnya Rasulullah. Bahkan aku berharap kelak keturunanku akan menyambung menjadi keluarga Rasulullah." Malik Tuba kemudian menulis surat cintanya untuk Rasulullah, yang kemudian surat itu diminta Rasulullah kepada salah seorang warga Madinah yang masih kafir yang bernama Abu Layla. Rasulullah bertanya kepada Abu Layla, "Wahai Abu Layla, manakah surat untukku?" Abu Layla kemudian memberikan surat itu. Abu Layla berkata, "Aku sama sekali tidak melihat dari wajah Muhammad wajah seorang penipu,
dan aku sama sekali tidak melihat wajah Muhammad, wajah seorang dukun.